Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada video kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang materi esensial penilaian akhir semester IPA SMP kelas 8. Materi ini merupakan materi di semester pertama dan saya rencanakan ini adalah bagian pertama dari 2 video yang kami rencanakan. Baik, untuk kompetensi dasar yang pertama adalah 3.1, menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Sedangkan KD 4.1 menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Selanjutnya, indikator. Indikator yang pertama adalah peserta didik dapat menyebutkan beberapa contoh tulang berdasarkan bentuknya. Jadi bentuk tulang. Kemudian yang kedua, disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan jenis persendian. Saya ulangi, jenis persendiannya dan arah yang dihasilkan dari persendian tersebut. Kemudian indikator berikutnya, disajikan gambar otot. Peserta didik dapat menjelaskan karakteristik yang dimiliki otot tersebut. Saya lanjutkan kembali. Ini adalah lanjutan indikator dengan KD di atas. Disajikan gambar kelainan pada tulang. Peserta didik dapat menjelaskan penyebab terjadinya kelainan tersebut beserta upaya pencegahannya. Sangat jelas sekali. Indikator lanjutan berikutnya adalah disajikan beberapa contoh gerak pada tumbuhan. Peserta didik dapat menentukan yang termasuk gerak nasti. Oke. Masih di KD yang sama, lanjutan indikatornya adalah disajikan beberapa gambar gerak tumbuhan. Peserta didik dapat menentukan nama-nama gerak tersebut hubungannya dengan jenis rangsangan yang mempengaruhi. Berikutnya adalah disajikan data kecepatan gerak beberapa hewan darat maksudnya. Peserta didik dapat menjelaskan faktor yang mempengaruhi kecepatan gerak tersebut berbeda. Sedangkan lanjutan indikator berikutnya adalah peserta didik dapat menyebutkan 5 fungsi tulang penyusun rangka tubuh. Oke. Sekarang beralih ke KD berikutnya. KD 4.1 menganalisis gerak lurus pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton dan penerapannya pada gerak makhluk hidup. KD 4.2 menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Itu adalah KD-nya. Sedangkan untuk indikatornya adalah sebagai berikut. Melalui pengamatan aktivitas seseorang, peserta didik dapat menunjukkan gerak suatu benda dengan benar. Indikator berikutnya disajikan gambar kelereng meluncur bebas pada papan dengan jarak tertentu. Peserta didik dapat menganalisis posisi jenis gerak lurus maksudnya berubah beraturan, dipercepat dan atau diperlambat dengan benar. Oke, selanjutnya
Melalui rumus persamaan V sama dengan S total per T total dan pengamatan gerak suatu benda, peserta didik dapat menghitung kecepatan rata-rata benda yang bergerak dengan menempuh jarak tertentu. Indikator selanjutnya, disajikan gambar dan data, siswa menentukan besar percepatan benda yang terjadi. Ini bisa ditanya yang paling besar atau yang paling kecil, variannya bisa seperti itu. Indikator selanjutnya, melalui pengamatan gambar balok dengan beberapa gaya yang bekerja, siswa dapat menghitung besar dan arah resultan gaya, maksudnya pada benda tersebut dengan benar. Oke, ini untuk resultan ya, penjumlahan daripada gaya yang bekerja pada benda. Berikutnya adalah lanjutan indikator, masih KD yang sama di atas. Melalui persamaan rumus F sama dengan M kali A, peserta didik dapat menghitung besar gaya yang bekerja pada sebuah benda jika M dan A diketahui dengan rumus hukum Newton. Selanjutnya, disajikan peristiwa, siswa menganalisis penerapan hukum 3 Newton, hukum aksi-reaksi. Selanjutnya adalah di KD 3.3, menjelaskan konsep usaha pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Untuk KD 4.3 itu menyajikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya lanjutkan kembali. Indikator yang pertama pada KD di atas, peserta didik dapat menjelaskan pengertian usaha menurut ilmu fisika dengan benar. Ini penekanannya adalah usaha menurut ilmu fisika. Indikator kedua, melalui persamaan rumus W sama dengan F kali S, ini titik ya, dibaca kali, peserta didik dapat menghitung besar usaha yang dilakukan oleh sebuah benda jika gaya yang bekerja pada benda F dan jarak perpindahan benda S diketahui. Jadi menghitung besarnya W ini ya. Oke, kita lanjut kembali di lanjutan indikator untuk KD yang sama di atas. Disajikan macam-macam pesawat sederhana, maksudnya peserta didik dapat menunjukkan kelompok alat yang menggunakan prinsip kerja tuas. Oke, indikator selanjutnya, melalui persamaan rumus F kali S sama dengan W kali H, peserta didik dapat menghitung besar gaya F jika S, W, dan H diketahui. Oke, untuk selanjutnya, indikator selanjutnya adalah disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan pesawat sederhana yang memiliki keuntungan mekanik yang sama. Jadi nanti ada beberapa gambar dan mempunyai keuntungan mekanik yang sama. Tentunya kita harus mengamati bahkan menghitung ya bila perlu. Berikutnya disajikan gambar katrol. Peserta didik dapat menghitung besar kuasa yang diperlukan untuk mengangkat beban. Masih di pesawat sederhana ya, katrol. Oke, saya lanjutkan. Di lanjutan indikator disajikan gambar seorang balerina.
Peserta didik dapat menganalisis kesamaan prinsip kerja gerak ujung kaki balerina dengan prinsip kerja pesawat sederhana dengan benar. Oke, sekarang di KD selanjutnya, yaitu KD 3.4, menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. KD 4.4 mengkomunikasikan teknologi yang terinspirasi oleh hasil pengamatan struktur tumbuhan dari berbagai sumber. Oke, sekarang kita buka indikatornya. Ini maaf, bukan KD tapi indikator. Disajikan gambar penampang membujur akar. Peserta didik dapat menentukan bagian yang ditunjuk beserta fungsinya. Jadi menunjukkan bagian dan menjelaskan fungsi. Berikutnya, indikator berikutnya maksudnya adalah peserta didik dapat menyebutkan urutan jalan masuknya air dari tanah ke silem dengan benar. Oke. Selanjutnya masih di lanjutan indikator ya, ini maaf salah ini ya. Disajikan gambar percobaan pengangkutan dengan tanaman pacar air. Peserta didik dapat menentukan jaringan yang berperan di dalamnya melalui gambar. Jadi ada sajian gambar. Berikutnya disajikan gambar penampang melintang daun. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi bagian atau jaringan yang ditunjuk. Hampir sama dengan tadi pada akar. Selanjutnya disajikan gambar salah satu hasil teknologi. Peserta didik dapat menjelaskan struktur jaringan yang telah menginspirasi munculnya teknologi tersebut. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.